Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Banyak orang tua berharap bisa segera dikaruniai momongan pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Namun sebaliknya, karena berbagai alasan, beberapa orang tua terutama pihak ayah ada yang ogah mengakui anak kandungnya. Wah, tega banget ya. Tak hanya ada di sekitar kalian, sejumlah seleb dan publik figur tanah air juga pernah tega melakukan hal yang sama. Kira-kira apa alasannya ya? Cus deh kamu tengok konten hari ini, publik figur tanah air yang tak akui anak kandungnya. Tapi sebelum terus menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya untuk update info terbaik setiap hari. Jewanio Alfat Fathir. Setelah melahirkan dalam keadaan berstatus janda, aktris dan penyanyi Ratu Rizky Nabila harus menerima kenyataan jika mantan suaminya pesepak bola profesional Alfat Fathir tidak mengakui sang buah hati Jewanio Fathir. Klub Persija itu bahkan menuduh mantan istrinya itu telah main serong dengan pria lain. Alfat Fathir yang tak mengakui anaknya pun menantang untuk melakukan tes DNA. Ratu Rizky yang mendapat simpati dan dukungan dari beberapa seleb tanah air pun melakukan tes DNA. Namun belakangan Alfat akhirnya mau mengakui anaknya. Bukan semata karena hasil tes DNA, menurut Ratu Rizky, hal itu terutama berkat bantuan Nikita Mirzani. Aryo Kiswinar Mario Teguh. Pada 2016 silam, warganet digegerkan oleh pengakuan seorang pria bernama Aryo Kiswinar. Ia mengaku sebagai anak kandung motivator kondang Mario Teguh. Aryo Kiswinar mengatakan jika ibunya, Aryani Sunarto, pernah menikah dengan Mario Teguh. Namun pengakuan itu dibantah oleh Mario Teguh. Mario bersikukuh hanya memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Lina, istrinya sekarang. Kiswinar pun menantang Mario melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, ternyata memang benar jika Kiswinar adalah anak biologis Mario Teguh. Belakangan diketahui jika Mario pernah menikah dengan Aryani dan bercerai pada tahun 1993. Gusti Raihan Farhat Abbas. Gusti Raihan yang sempat berpartisipasi dalam film Dilan 1990 ini adalah anak pengacara Farhat Abbas dari pernikahannya dengan Rita Tresnawati. Sama seperti kasus Mario Teguh, pengacara ini dikabarkan juga sempat tak mengakui jika Gusti Raihan adalah anak kandungnya. Berkat publisitas yang besar dan kritikan publik, termasuk pernyataan keprihatinan Ahmad Dhani, Farhat Abbas pun akhirnya mau mengakui Gusti sebagai anak kandungnya. Henry Baskoro Bilqis Humairah Razak. Ayu Ting Ting juga sempat mengalami hal yang menyedihkan dalam rumah tangganya. Hal itu lantaran suaminya saat itu Angie atau Henry Baskoro ogah mengakui anak sematawayang mereka Bilqis Humairah Razak. Bahkan laki-laki yang kerap tampil dengan kepala pelontos itu meragukan bahwa Bilqis merupakan anak biologisnya dan meminta untuk melakukan tes DNA guna mengetahui kebenarannya. Ayu yang merasa terhina akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Angie meskipun rumah tangga mereka masih terbilang baru. Christian Hussein Ruhut Sitompul. Christian Hussein merupakan anak dari pengacara kondang Ruhut Sitompul, buah perkawinannya dengan Anna Rudiantia Malegawati, mantan istri pertama Ruhut. Sayangnya, Christian Hussein yang menyandang status sebagai seorang tunagrahita ini tak diakui sebagai darah daging sang pengacara. Meski berkebutuhan khusus, Christian Hussein termasuk anak berprestasi. Misalnya, ia pernah meraih medali emas pada National Games Special Olympics di Singapura.
Juwita Bahar, Anissa Bahar. Perseteruan Anissa Bahar dengan anaknya Juwita memang selalu berulang. Hal itu bermula ketika sang ibu tak merestui anaknya berhubungan dengan Deddy Duda beranak satu. Namun larangan itu diabaikan oleh Juwita. Sang ibu pun merasa sakit hati hingga tak mengakui Juwita sebagai anaknya. Namun kini hubungan Juwita dan sang ibu sudah membaik. Begitupun dengan Deddy yang belakangan telah menjadi menantunya. Elbarat Ludwig Franz. Putra sematawayang Jessica Iskandar, Elbarat Alexander, juga tak diakui anak oleh ayahnya, seorang pria bangsawan Jerman, Ludwig Franz Wilbald. Jessica dan Ludwig sebelumnya memang berada dalam ikatan perkawinan, namun pernikahan mereka dibatalkan oleh pihak keluarga Ludwig. Jessica pun menjadi single parent, mengurus dan membesarkan Elbarat sendirian. Iqbal Ramadan Mordiono. Mantan Menteri Sekretaris Negara era Orde Baru Mordiono pernah menikah siri dengan pedangdut Macica Muchtar. Dari pernikahan itu lahirlah Muhammad Iqbal Ramadan. Sayangnya, pihak keluarga Mordiono menyatakan bahwa Iqbal bukanlah anak kandung dari Mordiono. Tak kata arang, Macica berjuang agar anaknya diakui hingga menuai perhatian publik. Upayanya sejak 2010 tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 2013 melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Iqbal diakui secara sah sebagai anak Macica Muchtar dan Mordiono di luar pernikahan. Sayangnya, sang ayah Mordiono diketahui tutup usia sejak 2011. Alessa Anjani, Denny Sumargo. Denny Sumargo sempat membuat heboh saat seorang DJ bernama DJ Fernie melaporkannya sebagai penyebab kehamilannya. DJ Fernie kemudian melahirkan seorang gadis bernama Alessa Anjani yang disebut Fernie sebagai anak biologis Denny. Sang ibu bahkan sudah memberitahu Alessa jika Denny adalah ayahnya. Namun belakangan setelah dilakukan tes DNA terbukti jika Alessa bukan anak biologis Denny. Jadi nggak habis pikir ya, kok tega ada yang nggak mengakui keturunan mereka, kecuali memang bukan seperti kasus Denny Sumargo. Juga yang menyedihkan seperti yang dialami Iqbal Ramadan yang baru diakui setelah sang ayah tutup usia. Semoga saja kita semua terhindar dari keadaan dan sifat tak mengakui dan diakui. Aminkan ya guys. Sampai di sini saja ya infotainment hari ini. Saatnya menekan opsi like dan share video ini di akun sosmedmu. Terima kasih dan sampai jumpa.